Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan dengan channel Hendra Sofyan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana pensikapan orang tua ketika anak bertengkar dengan teman sepermainannya. Bagaimanakah, apakah mama dan papa ikut campur dalam hal ini? Selamat bergabung dan mari kita bahas hal ini. Bapak Ibu pemerhati PAUD, para dosen dan para mahasiswa, dan terutama para orang tua yang ada di mana saja, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana anak usia dini ketika dia bermain di lingkungannya, apakah itu di dalam rumah atau di luar rumah seperti ini. Nah, ketika anak bermain dengan teman-temannya, ada saatnya kita lihat anak bertengkar dengan teman sepermainannya atau katakanlah peer anak tersebut. Nah, ketika anak bertengkar, sebenarnya kita sebagai orang tua harus memahami pertengkaran itu sebenarnya adalah sebagai ajang latihan kemampuan anak secara sosial. Maksudnya di sini adalah kita berusaha bahwa anak itu biarkan dia mengatasi permasalahannya dengan melakukan semua aktivitas untuk mengatasi ini secara pribadi. Artinya anak berusaha secara individual dulu dengan teman sebayanya untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Begitu. Nah, yang kedua, sebenarnya dalam pertengkaran anak-anak itu sebenarnya kalau kita telusuri, kita tidak perlu membenci orang tua temannya dari teman anak kita itu. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Dunia anak itu berbeda dengan dunia dewasa. Anak-anak itu hari ini dia bertengkar atau detik ini dia bertengkar, mungkin 5 menit setelah pertengkaran itu anak-anak akan berusaha untuk rukun kembali dengan hanya mereka membuat satu perilaku, mengatakan ayo kita catat. Nah, lalu dia begini. Nah, tadi sudah bertengkar, barangkali tadi sudah jambak-jambakan, atau tadi sudah pukul-pukulan, nah mungkin nangis-nangisan, mewek bersama-sama. Nah, ketika setelah mereka melakukan catut atau berdamai seperti ini, detik itu juga mereka lebur menjadi seperti tidak ada kejadian apapun. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, bagaimana tipsnya atau bagaimana harusnya ketika anak kita bertengkar, yaitu jangan menegur dan membela anak di depan orang banyak, begitu. Masalahnya adalah ini termasuk salah satu komponen di dalam membentuk karakter anak ketika dia melakukan aktivitas berantem atau bertengkar dengan temannya. Nah, di waktu itulah kita jangan sampai memberi perlakuan langsung, mengatakan hal-hal yang mempressure anak atau menekan anak atau membela diri anak atau kita membela temannya. Jangan. Jadi biarkan nanti kalau Anda ingin melakukan itu, panggillah anak secara face to face, secara pribadi, sehingga ini bisa dibicarakan. Oke, mensikapi 3 hal yang di atas. Kenapa ya kita harus bersikap seperti itu? Karena anak-anak memiliki karakter atau sifat tertentu yang barangkali perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, pada dasarnya anak itu ramah dan suka bergaul. Jadi sikap ramah dan suka bergaul anak ini berbeda dengan orang dewasa. Jadi dia ramah dengan siapa saja. Biasanya anak seperti itu. Dan suka bergaul, anak ketika bertemu dengan teman-teman sebayanya, mereka sering merapat atau membuat satu ikatan atau membuat satu pertemanan sedemikian rupa secara natural. Nah, kemudian coba Anda perhatikan anak, misalnya begini,
dia ketika bertemu dengan anak lain dia suka berbagi. Siapapun yang datang ke rumah kita misalnya, anak selalu menunjukkan kepada orang lain, saya punya mainan, aku punya mainan ini, aku punya mainan itu. Lalu dia show off, dia lihatkan kepada teman-temannya bahwa dia punya hal itu dan berbagi dengan kawan-kawannya. Lalu anak-anak coba perhatikan, dia sangat penyayang. Dengan siapapun dia sangat menyayangi. Jadi dengan temannya sebenarnya dia sayang dengan teman-temannya. Jadi ketika mereka bertengkar, itu emosi sesaat. Jadi perlu kita tidak melakukan hal-hal yang 3 hal yang di atas tadi. Kemudian yang keempat, anak itu peka terhadap perasaan orang lain. Jadi ketika teman-teman yang menangis misalnya, dia kadang-kadang ikut menangis. Padahal dia yang memukul, tapi ketika temannya nangis, dia ikut nangis gitu loh. Nah, itu tandanya apa? Bahwa anak-anak tersebut sifatnya masih polos, masih natural. Nah, makanya ketika anak-anak bertengkar itu kita sebagai orang tua tidak perlu terlalu emosi di dalam menangani anak tersebut. Karena ini ajang mereka untuk melatih bagaimana berperilaku secara sosial begitu. Kemudian yang kelima, anak-anak itu biasanya pandai mengambil hati temannya atau pandai mengambil hati orang lain gitu. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ketika anak bertengkar sama anak lain atau teman sebayanya, jangan sampai kita ikut terlalu emosi. Karena apa? Ketika detik itu dia bertengkar, pada detik itu juga dia bisa didamaikan, kemudian dia sudah bisa lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi, begitu. Kemudian anak itu tangguh, kemudian tabah. Coba Anda perhatikan, ketika dia jatuh, dia tidak pernah putus asa. Ketika dia tersungkur atau berdarah, menangis waktu itu. Tetapi ketika setelah selesai menangis, dia tetap bermain lagi. Jadi anak itu tidak pernah putus asa. Jadi sama dengan ketika dia bertengkar dengan temannya, ketika dia klis dengan kawannya, nah dia adalah orang-orang yang tangguh. Nah begitu dia klis, dia tidak ada pendendam di sini. Anak-anak pasti akan mencari jalan bagaimana nanti dia akan bertemanan lagi dengan temannya itu. Jadi tangguh dia mencari cara seperti itu. Nah ini yang harus didukung oleh orang tua. Jangan sampai kita pula yang harus memaksa anak untuk berbaik hati dengan anak yang lain, atau katakanlah anak diwajibkan untuk bersama dengan temannya, dipaksa dia untuk damai ya. Jadi kita sebagai orang tua jangan memaksa sifatnya. Kemudian senang belajar. Jadi anak ketika dia mengalami permasalahan ini, dia akan belajar. Dia akan belajar. Jadi ketika dia mengalami pertengkaran tadi, otomatis dia akan berusaha untuk belajar bagaimana untuk mengatasi masalahnya ini. Jadi sebagai orang tua berusahalah kita untuk membiarkan saja dulu, lalu mensupport, memfasilitasi bagaimana supaya mereka ini mencari jalan untuk bisa berdamai. Tapi jangan sekali-kali kita paksa mereka berdamai. Lalu yang ke-8, suka keteraturan. Jadi kalau anak-anak itu dia bertengkar dengan kawan-kawannya, kalau kita lihat dari sifat anak-anak suka teratur gitu loh. Nah, jadi anak-anak ini ketika dia bertengkar dengan teman-temannya, dia kepengen misalnya setiap hari itu dia suka melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya jam sekian sekolah, jam sekian tidur siang, jam sekian bermain. Nah ketika itu dia sudah lupa dengan pertengkaran yang kemarin. Nah, dia kepengen lagi bertemu dengan teman-temannya seperti hari-hari yang kemarin. Jadi percuma kalau kita sebagai orang tua marah-marah karena emosi melihat anak bertengkar, ikut memarahi, atau kadang-kadang orang tua ikut bertengkar sama orang tua. Ini hal yang sangat perlu diingat. Jangan sampai melakukan hal seperti ini.
Lalu yang berikut, yang nomor 9, suka menolong. Jadi ketika kita melihat anak bertengkar, biarkan saja mereka bertengkar dulu, selagi tidak ada berbahaya untuk physically. Jadi pertengkaran itu melatih secara sosial mereka bergaul. Jadi ketika dia sudah bertengkar, nanti sifat tolong menolongnya timbul, sehingga dia akan menjadi orang yang berusaha lagi untuk menolong teman-temannya tadi. Walaupun dia sudah bertengkar, tapi lupa, akhirnya dia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya melupakan pertengkaran tadi. Oke, yang 10, anak itu tidak mau menang sendiri loh. Jadi ketika dia bertengkar dengan anak-anak yang lain, dia pun kadang-kadang saya bilang tadi sama-sama menangis, sama-sama ketakutan, barangkali sama-sama merasa sedih. Nah, oleh karena itu anak ini sifat aslinya tidak pernah menang sendiri. Oleh karena itu kita paham dan kita mengerti, sekali-kali jangan sampai kita terlalu emosi dalam ikut campur ketika anak kita bertengkar. Oke, inilah sifat-sifat sehingga 3 hal yang di atas tadi tidak perlu orang tua begitu emosional dalam menangani ketika anak bertengkar. Oke, berikut ini kita akan membahas tentang video yang ditampilkan nanti adalah video tentang ada loh anak yang bertengkar, yang selama ini bermain bersama-sama lalu tiba-tiba mereka bertengkar, padahal mereka itu berteman sejak kecil. Nah, tetapi ketika ada persoalan satu saja, mereka seolah-olah tidak mengenal satu sama lain dan bertengkar. Dan ini menunjukkan betapa lucunya dunia anak-anak itu. Nah, di video ini terlihat dia bermain sepeda, lalu ada bermasalah sedikit, lalu mereka membuat pertengkaran sedemikian rupa, akhirnya dalam hitungan detik, walaupun sudah bertengkar, menangis dan sebagainya, tapi mereka berdamai kembali. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo, nama? Nama saya Febri. Terus? Sekarang Api mau main. Main sepedanya kemarin-kemarin yang ngajar sepeda siapa? Apip. Yang ngajarin sepeda siapa? Kawan lah. Kawan. Ya. Terus kalau main sepeda satu hari berapa jam? Sampai tiap hari lah. Sampai dari jam berapa? Jam 5? Iya. Dari jam 5 sampai jam? Kemarin sampai jam 4. Kemarin. Kemarin sampai setengah 5 terus. Oh, dari jam setengah 5 sampai jam 5? Iya. Oh, iyalah. Ya, pengen rapid nih. Hah? Wih. Cie. Gaya dia main sepeda. Tapi bisa kaki sebelakangnya kayak ajarin mama. Ini go. Ya. Gitu ya? Oke? Oke. Sama-sama get Apip. Ya, ayo yang semangat. Oh, itu apa namanya tuh? Oh, gitu ya? Nah, kan? Ya. Jatuh sama. Kalau sini nggak boleh, sini harus benar. Oh, itu apaan? Ayam. Siap. Ayo. Halo. Hah? Ayo teman-teman. Ini Pak. Putar. Oke. Ding. Ayo dadah dong, say hi. Dadah. Hey. Ini rekam. Ayo terus, ayo. Inilah anak pintar yang sedang bermain sepeda. Ya Allah, pintarnya. Nah, ayo putar. Jangan jauh-jauh, putar. Sip. Itu ngapa itu? Itu rusak. Terus diapain? Dibaikin dulu. Ini yang membuat ini siapa? Yang membuat rintangan ini, jumping ini siapa?
Apip. Papa Hendra, itu Ya. ada Rama tidak mungkin Papa Hendra. Aku bikin nama Papa Hendra. Nggak boleh gitu sama teman, nggak boleh gitu. Abang main dengan teman-temannya bertiga biar ramai. Dosa Papa Hendra. Ya. Ah, gabung sama kau. Gabung sama teman-temannya ya. Dosa. Ayo kita main. Papa Hendra. Nanti tangannya Nah, ini mereka bertiga sudah gabung bermain sore-sore. Ini temannya. Ini temannya itu ya. Ya, Pip. Ini teman Apip juga. ini teman Apip. Oh. Ya, begini main sama Apip gabung. Apip. Gabung sama Apip. Tuh. Ya, mainnya bagus ya nak ya. Tuh. Bahagia dia tuh. Wah. Papa Hendra. Ya. Let's go. Salam. Ayo ke sini bertiga-tiga yuk. Ayo tiga-tiga sini. Awas ada kayu batu tuh. Lagi ngambil ini kan. Eva standing. Ya. Hai. Halo. Apa nih? Ayo harus main-main, harus akur-akur, pintar-pintar. Go. Kita pegang kado. Ya. Ya, ayo. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ayo main terus, jalan terus. Biasanya kalian main berapa orang? Berapa orang mainnya biasanya? Ah? Papa Hendra, Papa Hendra sama teman. Ada 3. Apa nih pusing Papa Hendra? Ini kan sama kamu nih berdua. Api biasa main dengan siapa? Api biasa main dengan siapa? Sama papa dan mama. Sama papa main di apa? Di mana mah? Main di mana kemarin? Ke candi. Candi. Kalau di sini biasanya main dengan siapa? Tidak sama siapa-siapa. Sendiri terus? Iya mah. Masa? Nah, ya biarin. Dengan kami terus. Tidak kah? Mana ada sebab kita tadi datang. Ajarin kau standing bisa. Ya apa lah berdebe. Apa kan tahu dah. Kamu bisa ajarin lagi. Lama yang ajarin. Yang paling pintar main sepeda siapa? Oh, Rama. Ya apa kan? Apip ya. Enggak. Tapi lo main pintar Yoni lah tinggi Yoni. Tapi Rama. Si Rama? Siapa yang sepeda di beda pisau? Kayak Papa Hendra. Iyalah sesuai dengan umurnya. Ini kan Papa Hendra mana kenal teman Apip tuh? Oh, teman Apip siapa, Bay? Wow. Dosa kayak kenal sama Papa Hendra. Dosa ke gitu. Dosa kita berdua aja sambil jalan-jalan. Ayo. Yuk. Nggak, Pak Hendra sini aja kan bisa. Papa Hendra, ayo. Yuk. Tapi tidak usah babalak, yuk. Hidup itu akan indah kalau kita tidak bertengkar. Kalau dia berteman-teman dengan yang lain akan lebih bagus. Jempol. Nah, kalau kita berteman sama orang lain berarti jempol. Tapi ya kita main berdua aja dosa dia. Tapi kita jalan-jalan aja, Pak Hendra jalan kaki apa pakai sepeda, oke? Oke, ayo. Stay di mantan itu. Tapi akan lebih bagus kalau ada teman-temannya bertiga bergabung. Jadi kan bagus gambarnya nanti bertiga zung gitu Tapi loh. kan bisa sama Papa Hendra kayak tadi kan enak yang mau main mobil. Iya. Tadi. Ada yang main sendiri, ada main berdua teman, ada bertiga teman. Nah, jadi kan temannya gembira-gembira juga tuh. Yuk, ayo cepat. Ayo. Ayo. Kita ayo jalan. Ayo. Tidak, dia blokir di mantan. Ayo cepat. Nah, ayo, seng. Coba lagi, ayo dek. Nggak mau. Ya. Ayo sebelah.
Kawan, cuma teman deh. Ayo Pip. Halo. Nah ya. Udah belum? Biarin deh. Hah? Biarin. Sampai tunggu bapak balik. Ini temannya cakep-cakep nih. Namanya siapa, Dek? Iya, cepatlah. Kamu jalan sih cepat kan nyunting kamu nih. Hmm? Kenapa mau? Hmm? Apa? Kenal sekarang udah kenal ngapo gitu? Kalau kopi baru nggak kenal. Kalau besok baru kenal. Gitu. Iyalah, kalau besok lah kenal. Harus kenal terus lah. Om aja udah kenal sama dia. Kan dia baik dia. Kan dia imut, anak kecil kan semua imut-imut. Kan apalagi yang ini kan imut. Ya dah? Yes. Nah. Ah. Ah. Enggak, aku tidak kenal. Bapak Indra. Apa? Usah dia, usah. Hah? Usah dia situ sama teman apa itu. Kata Pak Indra janji kata kita kan beruang. Kan bagus kita main bersama-sama. Pusing apa lagi berteman terus. Pusing. Apa pusing? Lagi banyak teman. Baguslah banyak teman. Kalau kita hidup di dunia sendiri gimana dong? Tapi kayak macam makan jalan rame ya ampun. Pasti banyak nih. Kan bahagialah tuh kan teman-temannya baik tuh. Lagi kayak jahat. Kan dia baik tuh kan ganteng pula. Dosen ini banyak. Udah. Cuma Pip, bantu dia tahu nama Pip betul. Nah, Pip betul dia. baik. Mana ada wajahnya? Wajah tuan teman-teman. Ada percaya ya. Percaya apa sih? Itu kan yang lewat tadi kan bapaknya apa? Pening. Lagi pening apa ini? Kenapa pening? Dekat-dekat sini lah biar dekat-dekat sini. Jalan. Kita jalan tapi ayo jalan. Ayo. Yuk. Ayo. Udah Pak Indra, kita udah usah berteman lah. Kayak gitu sama gak usah. Nggak boleh bertengkar. Kenapa marah-marahan? Kenapa nangis gitu? Hah? Kemarin dia jahat. Nggak boleh nak gitu-gitu. Namanya berteman. Kan dicubit. Siapa nyubit? Hah? Oh lolo dicubit. Kenapa dicubitnya? Hah? Tuh nangis kawannya nangis tuh. Pak Indra. Tuh kawannya nangis tuh. Lagi yuk besok. Tuh kawannya nangis tuh. Kan dua ya. Kenapa? Enggak, cari. Kalau kau juga bertengkar sama dia, enggak? Enggak pernahnya cuma Hah? 5 kali. 5 kali? Berapa kali bertengkarnya? 5 kali? Bertengkarnya cubit-cubit juga? Dia duluan yang nyubit kami. Yang paling baik siapa? Kami berdua nih lah. Yang paling baik? Cuma Lapipnya enggak mau ngajak kami. Kami ngajak dia main. Oh gitu. Dia sering bikin mama nangis. Terus ngapa awak nangis tadi? Ngapa nangis? Karena Lapip. Siapa jahat? Oh nanti Om kasih tahu dia sama dia ya, nggak boleh jahat ya. Ya, nama kau siapa? Rama, Rahmat. R-A-M-A. Rama Elpama. Ramadan Afdizal Jilansyah. Oh gitu, pintar ya. Jadi namanya siapa? Kaliwang Sasalendra. Oh, Kaliwang Sasa Salendra. Tidak bisa bilang R. Oh. Tuh kan kamu udah ketawa lagi deh. R. Tadi nangis. Kenapa kamu nangis? Dia jahat dia. Kan enggak dipukulnya. Tadi dia tendang kepada kami. Enggak ada. Tadi enggak enggak kena. Tendang dia tadi. Terus tadi awak tadi ngangkat itu ngapo? Tadi kami di sini. Oh gitu ya. Ya lah. Dia terus ditendang kan. Ini. Jangan babalak ya. Kan kamu anak baik. Tidak? Iya, kami baik, cuman itu Apipnya yang jahat.
Lah Pip sudah Pip. 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 Ayo. Nah sekarang Pip. 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 Sekarang mau dak Pip? Ada ide Pip? Sekarang kalau kalian mau dak catut lagi biar berteman lagi? Hah? Dia pernah jahatin kami, tapi Enggak. kami minta maaf kemarin, dia tidak mau. Setiap hari kami terus dia kami terus dosa orang tidak. Oh gitu. Cuma berapa kali kami tiap hari. Oh gitu ya. Selalu main. Ya udah kemarin. Pip, ada ide Pip. Sinilah. Sinilah. Kiranya kami jatuh gara-gara Berhenti sini dia. dulu. Apa sih? Jatuh gara-gara dia. Gara-gara di got gara-gara Pip berdarah nih. Masa? Iya. Kapan? Iya Nian. Iya. Sini ada ide sinilah. Kemarin. Kau udah lihat. Kau tuh yang tanggal 29 kemarin. Ada ide. Aku lagi pusing sama temen nih. Kalau Papa Hendra damaikan kalian lagi, terus Tapi tidak. bersahabat lagi. Papa Hendra, bagaimana kita pergi ke candi? Terus apa kita bersama teman? Tapi lagi pusing tahu Papa Hendra. Kenapa pusing? Lah, sama ketika. Mau berteman lagi dak? Minta catut lagi dak? Papa Untuk ini. Rama nih. Yuk. Ini Papa Hendra. Tapi bagaimana itu? Dosa Papa Hendra, dosa. Tidak, Si handphone di sini. Tidak. Kan ini aja dia enggak di syuting. Lagian data ya, tapi dosa di foto. Nah. Ya. Itu sih ya. Ya. Dosa. Ayo kita sembunyi. Hah? Ayo sembunyi Pak Hendra. Kalau ada bapak benar juga. Ayo kita syuting sini aja. Sini. Sini. Ini mau lihat rumah yang bagus tuh. Tuh lihat rumah yang sedang dibangun. Lihat anak-anak. Dia lagi blocking jalan. Bisa ditanya. Kenapa di blocking jalannya? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Marah. Kami dia nak nabrak. Nggak boleh gitu. Aku sabar dari kemarin. Udah Pak Hendra. Ih, bencinya sini. Sini Pak. Nah, kita matiin ya. Kita matiin ya. Karena dia enak main. Bertemanlah dengan kawan tuh. Ya berdamai mau dak? Bapak Hendra, enaknya main sama Kalisa lagi syuting Kalisa aja. Ya Kalisa kan cantik, tidak ada jahat-jahat. Kan cantik make-up. Ya Allah. Ya main bertemanlah dengan dia ya. Berdamai. salah. Berdamailah, please lah. Berdamai ya. Biar Om Hendra yang catutkan ya. Ya, bertiga ya. Mana? Bilangin. Ya kalian. Lewat lah. Lewatlah, kan baik deh ini kan. Berdamai dulu. Kaki jangan melintas kayak busuk ya. Berdamailah. Pala minta maaf. Maaf loh ya, coba sini. Ayolah. Ayo berdamai yuk. Cepatlah. Berdamailah. Besok kita main ke candi aja. Ya tapi kalau enggak berdamai sebenarnya malas lo ogah pergi enggak mau harus damai dulu lah. Sama itu apa sih? Berdamai itu tuh catut terus kawan dengan kawannya. Satu gini. Nah, jadi berteman, akhirnya temannya juga gembira. Tangannya kotor tapi udah Enggak ada kata kotor dah. Yuk. Duduk, cepat turun sini. Aduh, kayak mana nih? Turun biar Om Papa Hendra pegang ini. Ayolah situ. Loh, tapi kayak mana jalannya? Dicatut dulu. Jalannya kayak mana nih? Dibukain. Iya, berdamai dulu. Bukain jalannya tuh. Berdamai dulu tuh Papa yang suruh tuh damai. Berdamai katanya. Nah, berdamai tuh ya. Inilah calon-calon. Udah, kita Calon-calon masa depan. Tukang blokir jalan. Jatuh jangan jatuh. Jatuh, Nak. singkirkan sepedanya Pak Benda. Enggak usah. Singkirkan. Yuk. Pak Benda. Singkirkan, Pak Benda. Kelas 3, kelas 2, ini TK enggak boleh kan. Jangan bilang kami Pak Benda, Abi bilang singkirkan Pak Benda. Ya, tapi damai dulu. Ih, ngapa damai nih? Ya kan harus berteman dulu. Papa. Papa singkirkan dulu. Abi tuh mulai sini Papa nih. Enak main sama muter-muter, main sama Bertiga-tiga gitulah. Tiga. Tidak. Hah? Papa nih tuh. Mana? Ke malam.
Habis sisa ya? Papa pegangan. Habis sisa kan? Ya, berdamai ya. Hai, Bapak. Tengoknya. Jadi blokirnya itu sangat sangat kompak blokirnya. Sepeda biru nih, Papa. Ini pertengkaran kecil-kecilan anak TK yang susah untuk didamaikan saudara-saudara. Ini ketua gengnya yang menjadi sumber balaknya nih. Jatuh. Oh, bengak kau nih. Udah cepet. Kau nendang kau nih. Yeay, bisa masuk kami. Tapi nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, langsung ditutup lagi. Tidak serami lagi kan? Hah? Sebentar ya, Dek. Dia mau pulang, dia mau masuk ke rumahnya ya. Yuk. Tidak, habis dia main, apa lagi masih main. Ini kalian, kalau gitu wow. Apep. Singkirkan teman-teman, kalau nggak singkirkan, langsung tahu sepeda kalian yo. Bahasa yang. Diam, tidak dengerin Main. Tidak usah pakai salah main bagus. Jadi ini pertengkaran sengit sampai memblokir wilayah. Dan lihatlah mereka bertengkar ini. Bukan jalan minta maaf. Ini apa sih? Apa blokir terus. Apa ini pusing tahu Ramani? Lagi pusing. Sudahlah Pak, Bapak Hendra pulang aja ya. Kalian nak mau minta maaf malas lah. Ya, Pak Hendra. mau pulang lah. Pak Hendra, bagaimana kita main syuting aja ya, Bro? Enggak. Harus berdamai dulu bertiga baru kita syuting lagi. Itu baru Papa Hendra mau makan. Kalau enggak Papa Hendra pulang lah. Ya, pusing kita ya. Nengok anak kecil enggak mau berdamai. Sini kalau berdiri di sini. Berdiri di sini. Ayo, sini berdiri. Nah, sini jangan usah pakai sepeda, di sini dulu deh. Ayo, sini berdiri. Enggak usah pakai sepeda. Woi. Oh, balik lagi. Dah, lama. Main apa di sini? Main di sini. Woi, Mama. Woi. Enak. Oke. Itu Pak Hendra. Halo. Pintar. Ya hebat. Ini lagi, satu lagi. Ya hebat. Nah, gitu dong. Nah, gitu bagus. Boleh minum dulu Tuh. dah. Hebat. Boleh lah. Nanti kita balik lagi. Ya. Tumben kalian nih. Pada main weh. Nah, itulah anak-anak kan. Kalau orang tua yang ngerti anak-anak, dia tidak akan ikut campur untuk hubungan sosial emosional anak-anak itu. 1 menit dia bertengkar, 1 menit lagi tos lagi. Ya. Ya udah. Sudah senang dah, sudah damai, sudah senang ya. Oke, berikut ini ada beberapa hal yang salah yang dilakukan oleh orang tua terhadap situasi ketika anak bertengkar dengan temannya. Apakah mama papa boleh ikut campur? Nah, ini dia. Hal-hal yang salah yang pertama, coba ketika anak bertengkar, Anda jangan memaksa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Biarkanlah anak sendiri yang menyelesaikan masalah mereka. Bukan berarti kita biarkan mereka bertengkar. Nah, kalau memang bertengkarnya ada physically, baru kita lerai, jangan dia bertengkar. Tetapi jangan dipaksa mereka untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Apa sih masalahnya gitu. Tetapi kita sebagai mediator di dalam mencoba menyelesaikan itu. Tetapi biar anak yang untuk mengatasi masalahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana seorang orang tua harusnya bersikap, apakah boleh memaksa anak tetap berteman gitu loh. Nah, dalam hal ini kita jangan paksakan anak untuk tetap berteman dengan teman yang menjadi pertengkaran mereka. Biarkan mereka untuk memutuskan sendiri apakah dia tetap berteman dengan teman itu atau tidak. Biarkan dia memilih. Oke? Nah, yang ketiga, jangan sekali-kali Anda menganggap anak Anda ini adalah sebagai korban. Nah, namanya pertengkaran anak-anak itu tidak ada yang korban.
Ya, ini konteksnya usia dini 0 sampai 6 tahun. Begitu ya. Lalu anggaplah ini merupakan sarana mereka untuk latihan kemampuan sosial anak yang membiarkan mereka dalam merubah atau memperoleh menyelesaikan masalah itu secara peer dengan temannya tadi, gitu loh. Ini ajangnya seperti itu. Nah, yang keempat yang salah itu adalah mengabaikan komentar yang menyakitkan. Jadi kalau ketika anak diberi komentar-komentar dari teman-temannya ketika dia bertengkar tuh yang menyakitkan anak, nah ini yang harus kita sikapi, jangan dibiarkan saja. Nah, kalau Anda membiarkan saja, mengabaikan, ini tidak benar dalam ilmu psikologi anak. Nah, kelima adalah kalau ketika orang tua mensikapi anak bertengkar, lalu ada bullying di situ terhadap anak. Nah, kalau Anda membiarkan saja pun tidak baik. Nah, harusnya bagaimana? Kita harus berusaha untuk menstop bullying itu. Oke? Jadi 5 hal ini perlu diingat dan dipahami oleh kita sebagai orang tua. Oke, para pemirsa PAUD, bahwa kita sudah memahami tentang video bagaimana seharusnya orang tua bersikap ketika anak bertengkar dengan teman sebayanya dalam konteks anak usia dini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua sehingga kita bisa mensikapi apa yang harus kita lakukan ketika anak kita bertengkar dalam anak usia dini ini. Oke, semoga bermanfaat. Sebelum Anda tinggalkan channel ini, silakan di-subscribe, kemudian beri komen, kemudian share, dan jangan lupa hidupkan notifikasi lonceng biar saya bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Dan kalau ada video berikut, Anda pertama kali akan mendapat kiriman video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.